teman-teman, di video kali ini kita bakal ngebahas gimana sih caranya nge-handle data di SQL melalui command prompt. Dari mulai insert, update, delete, sampai ke relasi antar table. So, buat kamu yang lagi belajar SQL dan pengen ngerti gimana sih cara kerja dasar SQL, video ini cocok banget nih buat kamu. Oke, langsung aja ya kita mulai. Nah, sebelum kita bisa main-main sama SQL-nya, kita perlu masuk dulu nih ke database-nya melalui command prompt. Gimana sih caranya? Nah, di sini folder instalasi XMPP aku adanya di file C. Maka aku akan buka cdc, _, setelah itu aku tekan enter. Oke, karena aku pakainya XMPP ya teman-teman, jadi aku bakalan tulis di sini XMPP, cd XMPP mysql bin. Nah, selanjutnya aku tekan enter lagi. Nah, kalau udah di sini, kita berarti udah masuk nih ya ke XMPP-nya. Nah, setelah itu kita buka dulu nih SQL kita. Nah, gimana sih cara buka SQL-nya? Kita tekan mysql, username, root. Karena aku belum atur, jadi kita pakai username root aja. Nah, setelah itu kita enter lagi. Nah, di sini diminta masukin password, tapi karena aku belum atur passwordnya, dan kalau kalian juga belum atur passwordnya, kalian langsung tekan aja enter, nggak perlu masukin password. Oke, kalau udah di sini, berarti kalian udah kebuka nih XMPP-nya, udah kebuka SQL-nya di command prompt. Oke, setelah itu berarti kita sekarang siap buat nge-insert, update, delete, dan minor relasi antar table langsung dari command prompt. Nah, sebelum itu tentunya kita pengen kan melihat database apa sih yang udah kita bikin. Nah, untuk melihat database ini, kita harus nulisin show databases. Nah, ini akan membuka semua database yang udah kamu buat di SQL yang ada di XMPP. Nah, setelah ini kita enter. Nah, ini adalah database yang udah aku bikin. Oke, untuk di video kali ini kita bakalan gunain yang DB perpustakaan ya. Aku bakal gunain yang DB perpustakaan, jadi aku pakai use DB perpustakaan. Nah, ini DB perpustakaan tulisannya harus mirip sama yang ada di database-nya ya. Jangan ada, misalnya kalau DB perpustakaannya kecil semua ya kecil semua, kalau gede-gede semua, kalau ada kecil-gedenya disesuaiin aja. Nah, itu kita tekan enter. Oke. Kalau ada tulisan database change, maka sekarang database kamu udah kebuka nih di command prompt. Nah, sekarang kalau udah kebuka database-nya, hal yang pertama kita pengen tahu tuh pastinya kita pengen ngeliat apa aja sih tabel-tabel yang ada di database ini, ya kan? Nah, untuk melihat tabelnya kita akan menulis show tables. Nah, jadi di database perpustakaan yang aku bikin itu ada 4 tabel, yaitu anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian. Nah, untuk ngejelasin insert, update, dan delete, aku bakalan pakai tables yang anggota. Oke, nah misalnya udah kayak gini, berarti kita langsung aja ngebuka atau ngelihat struktur tabel anggotanya, ya kan? Nah, sekarang kita pakai gini, describe table anggota. Nah, kalau udah kalian tulis kayak gini, kalau udah tulis describe table anggota atau, takutnya nggak kebuka ya kalau describe table, jadi kita pakainya describe anggota aja. Describe anggota aja. Nah, jangan lupa tanda titik 2-nya. Setelah itu kita enter lagi. Nah, di sini udah ada penjelasan dari tabel anggotanya, udah ada penjabarannya nih. Jadi di tabel anggota ini aku punya dua field, yaitu ID anggota dan nama. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke fungsi insert melalui command prompt. Nah, gimana sih cara kita nge-insert atau nambahin data di tabel anggota ini, di kolom-kolom yang udah ada di tabel anggota ini? Nah, ini sebenarnya gampang-gampang sulit ya teman-teman. Nah, jadi untuk masukin data ke tabel ini, kita pakai perintah insert into anggota. Insert into anggota. Nah, di sini misalnya kalian mau masukin semuanya, berarti kalian harus sebenarnya kalian nggak perlu tulis di dalam kurung ini, sebenarnya penting nggak penting ya teman-teman. Kalau emang kalian mau ngisi semuanya ya ini nggak perlu, tapi kalau cuma misalnya kayak ID anggotanya aja ini perlu. Nah,
ini aku nggak pakai ya, karena aku mau ngisi ID, semua kolomnya, yaitu ID anggota dan nama. Jadi aku tinggal tekan enter aja. Nah, kalau udah ada panahnya kayak gini, kita tekan values. Setelah itu kita masukin ID anggotanya yang pertama. ID anggotanya itu misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, di sini kan type ID anggota aku varchar ya, dan itu 5 values. Jadi karena aku pakainya varchar, sebenarnya itu boleh pakai huruf, boleh pakai angka, atau bisa kombinasi. Namun aku di sini cuma pakai angka. Nah, setelah itu kita masukin namanya, misalnya Anda. Oke. Nah, kalau udah jangan lupa titik 2 koma. Setelah itu kita enter. Oke, di sini udah ada tulisan query OK, word affected. Nah, itu berarti data yang kita masukin tadi itu udah ke record. Nah, mungkin kalian bingung gimana sih caranya ngelihat data yang udah ke input di command prompt. Nah, caranya adalah kita menggunakan codingan select bintang from anggota, karena tadi kita masukin datanya di anggota ya teman-teman. Nah, kalau udah gini jangan lupa, jangan lupa tanda titik 2 di belakangnya ya, karena kalau nggak gitu dia nggak bakalan kebaca. Oke, kita tekan enter lagi. Oke, nah di sini Andra udah masuk ke data di tabel anggota. Oke, sekarang gimana sih kalau kita mau nambahin 2, 3, 4, atau bahkan banyak anggota sekaligus di dalam satu kali codingan aja? Nah, caranya adalah kita balik lagi, kita tekan lagi ya, insert into anggota. Ini sama aja kayak yang tadi. Terus kita enter. Nah, kita tulis lagi values. Yang pertama kita masukin dulu name-nya, ID anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6 misalnya. Terus namanya salsa. Oke. Kita kasih koma ya di sini. Terus kita enter. Kita masukin lagi. Misalnya 1, 2, 3, 4, 7. Oke, kita koma. Namanya misalnya ya. Misalnya namanya adalah Anissa. Oke, jangan lupa. Nah, ini kan aku masukin 2 aja ya. Kalau mau 3 itu sama aja. Berarti kalau kalian mau 3, kalian tekan koma dulu. Kalian ketik koma, terus enter lagi. Nanti ketik koma di ujung, enter lagi. Nah, misalnya enggak, ya udah, ini langsung di titik 2 koma aja. Nah, kita enter ya. Oke, tuh. Di situ ada query OK, tours affected, records to, duplicates 0. Nah, berarti di sini udah ada 2 baris lagi yang masuk ke tabel anggota. Kita lihat lagi ya. Nah, untuk melihatnya itu kalian nggak perlu tulis ulang. Kalian bisa gunain page up, page down, atau yang tanda panah atas dan tanda panah bawah untuk balik lagi ke codingan sebelumnya nih, kayak gini. Ini aku tekan tanda panah yang atas ya teman-teman. Nah, ini select from anggota, aku langsung enter aja. Oke, di sini aku udah ada 3 anggota di tabel anggota. Nah, sekarang coba kita cek di awal ya, ini aku balikin lagi. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ID anggota itu key-nya itu primary. Nah, kalau key-nya primary itu berarti kan kode unik ya. Nah, berarti di dalam satu tabel itu dia nggak boleh sama nih angkanya, karena tadi aku pakai angka kan. Nah, apa sih yang terjadi misalnya kalau angkanya ini sama? Oke, kita coba ya teman-teman. Misalnya nih, kita balik lagi ke insert into anggota, oke? Kita enter, kita values lagi, kita masukin NIM yang sama ya, ID anggota yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 7. Setelah itu kita pakai nama yang berbeda nih. Misalnya tadi kan udah ada Andra, Salsa, dan Anissa. Ini aku misalnya pakai nama Abi ya. Abi. Oke, misalnya pakai nama Abi nih. Apa sih teman-teman yang terjadi? Nih ya, aku tekan enter. Oke, ternyata dia error nih teman-teman. Duplicate and try 1, 2, 3, 4, 7 for key primary. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 7 itu udah nggak bisa digunain walaupun namanya berbeda. Gitu teman-teman. Tapi, nah kita balik lagi ya. Di sini nama itu nggak ada primary-nya nih kuncinya atau key-nya. Nah, jadi walaupun namanya sama tapi ID-nya berbeda itu bisa loh teman-teman. Nah, oke. Misalnya nih ya kita coba insert into anggota ya kan, kita masukin lagi nih anggota. Oke, kita masukin lagi, kita tekan enter. Setelah itu kita values, misalnya ID-nya beda ya, 1, 2, 3, 4, 8. Setelah itu kita masukin namanya sama nih, misalnya namanya sama kayak
nih Andra, sama namanya Andra. Oke. Nah, teman-teman, ini ID anggotanya beda tapi namanya sama. Apakah bisa? Kita lihat ya, kita enter. Nah, query okay, warner affected. Berarti walaupun namanya sama tapi ID anggotanya beda itu tetap bisa ya, teman-teman. Tetap bisa digunakan. Nah, kalau gitu Kak, gimana sih tadi misalnya yang kayak insert into anggota kan ini untuk apa sih yang di dalam tanda kurungnya itu? Nah, penggunaan kata kurung di insert into anggota. Oh ya, kita lihat dulu ya teman-teman yang ini data yang di barusan kita masukin yaitu 1 2 3 4 8. Kita lagi select from anggota, kita enter. Nah, jadi di sini udah ada 4 anggota. Oke, sekarang kita penggunaan insert into anggota kalau pakai tanda kurungnya nih, teman-teman. Nah, misalnya kita pakai tanda kurungnya, tanda kurung ini fungsinya adalah untuk ngasih tahu kayak kolom-kolom mana aja sih yang mau kalian isi. Nah, kayak gitu. Apakah semua kolom? Apakah satu kolom aja atau 2 kolom aja? Pokoknya atau mau dibalik nih kolomnya. Misalnya di sini kan ada 2 kolom ya, ada ID anggota dan nama. Nah, sekarang tadi kan kalau kita langsung enter, itu yang harus kita isi duluan adalah ID anggota. Nah, gimana sih kalau kita mau masukin namanya dulu? Nah, gini nih caranya. Kita tekan dulu di sini nama, setelah itu kita tulis lagi ID anggota. Nah, kita tutup kurung, kita enter. Nah, sini values. Oke, karena kita di sini masukinnya nama dulu, jadi kalian bisa nih namanya dulu. Misalnya namanya adalah Fania. Nah, namanya Fania. Terus untuk ID anggotanya itu 1 2 3 4 9. Nah, karena ini kan kebalik ya nama sama ID anggota. Kalau tadi kan kita masukin ID-nya dulu nih baru nama. Nah, sekarang namanya dulu nih baru ID. Oke, apakah bisa? Jangan lupa tanda titik 2 koma di ujung. Kita enter. Oke, query oke, warner effective. Kita lihat lagi ya, select from anggota. Oke, nah jadi teman-teman ini udah masuk semua ya. Oke, jadi ada fungsi insert melalui comment prompt. Jadi sebenarnya penjelasannya. Semoga kalian paham penggunaan fungsi insert di comment prompt. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin gimana sih penggunaan fungsi update di comment prompt. Oke, update itu berarti kan mengganti atau mengubah, memperbarui. Nah, untuk mengupdate atau mengubah data anggota, kita harus menggunakan ini ya, misalnya wait ya. Misalnya kita di sini mau mengubah. Oke, jadi di sini kan Andranya ada 2 nama ya. Kita bakalan ubah namanya. Oke, pertama yang akan kita tulis adalah update anggota. Kenapa update anggota? Karena nama yang akan kita ubah kolom atau sesuatu yang akan kita ubah di sini ada di tabel anggota ya. Jadi kita update anggota. Terus kita ini aja. Oke. Kalau udah kita enter, setelah update anggota kita enter, kita tulis dulu di sini adalah set nama sama dengan ini kan tadi namanya Andra ya teman-teman. Nah, karena namanya di sini Andra, kita karena mengubah namanya, jadi kita set nama ini namanya langsung kita ubah ya. Namanya jadi siapa ya namanya jadi Fajar. Oke, Fajar. Sekarang kita enter lagi setelah set nama Fajar. Setelah set nama Fajar, kita langsung enter aja. Oke, di sini ada kita tulis lagi where ID anggota. Nah, ini untuk menjelaskan ya nama yang mana yang mau kita ubah 8 45. Sekarang mau ubah 1 2 3 4 8. Oke, teman-teman. Nah, kalau udah di sini jangan lupa tanda ini ya, titik 2 koma. Setelah itu kita tekan enter. Oke, row match change 1. Nah, apa sih itu artinya? Nah, berarti ini ada kecocokan baris atau kecocokan record dan perubahan 1. Oke, coba ya kita cek dulu apakah sudah berubah. Nah, oke, jadi namanya di sini nama-nama anggotanya ada Andra, Salsa, Anissa, Fajar, dan Fania.
Nah, gimana teman-teman sampai sini? Udah kira-kira udah oke belum nih? Pastinya udah oke nih ya. Semoga aja udah oke. Nah, sekarang kita bakalan pindah ke tahap delete. Nah, jadi delete itu kan menghapus ya. Nah, sekarang kita akan menghapus data anggotanya. Nah, pada tahap ini saya bakalan menghapus data dari anggota yang memiliki ID 12349 aja ya, yang paling bawah ini yang mau saya hapus. Oke, jadi kita ini pakai delete from anggota. Nah, karena data yang akan kita hapus dari tabel anggota, maka di sini kita delete from anggota. Setelah itu kita enter. Nah, kalau udah di enter, kita langsung masukin aja nih where. Misalnya kalau kalian mau pakai nama, bisa where nama, tapi di sini aku mau pakainya ID anggota aja supaya lebih spesifik ya, karena kan dia unik. Jadi kita pakai ID anggota aja. Kita pakai yang 1, 2, 3, 4, 9. Nah, 1, 2, 3, 4, 9 ini bakalan kita delete dari data. Nah, jangan lupa tanda titik dua koma, setelah itu kita enter. Oke, query oke, OneWrite affected. Nah, apa sih yang terjadi? Kita cek lagi ya. Nah, di sini yang tadinya data aku ada 5, jadi sisa 4 deh, gara-gara udah di-delete. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke relasi ya kan pastinya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke relasi, kita harus cek dulu nih tabel yang tadi ada di database kita. Kita cek ya, teman-teman. Oke, jadi di sini tabel aku itu ada anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian. Jadi kita ini dulu ya, kita lihat dulu describe peminjaman. Describe peminjaman. Oke, describe peminjaman kita. Oke, nah di sini ada 3 primary, yaitu ID peminjaman, ID buku, dan ID anggota. Nah, tadi kan ID anggotanya udah kita isi ya. Nah, untuk bikin relasi itu berarti kita harus mengisi ID buku dan ID peminjaman juga. Nah, jadi yang bakalan aku isi sekarang adalah ID buku ya, teman-teman. Kenapa sih aku mau ngisi ID buku? Karena ini ya, aku liatin dulu ke kalian. Kita show create tables, kita lihat dulu ya, kenapa tabel buku itu harus diisi sebelum kita masuk ke describe peminjaman dan melakukan relasi ya teman-teman ya. Jadi kita akan melihat dulu di sini. So create table peminjaman ya teman-teman ya, misalnya. Oke, nah oke teman-teman. Di sini kita lihat ya, di sini itu ada primary key yaitu ID peminjaman, ID buku, dan ID anggota. Nah, gitu teman-teman. Jadi si primary key-nya ini harus diisi dulu nih supaya kita bisa bikin relasi. Jadi karena tadi kita udah ngisi ID anggota, sekarang selanjutnya kita akan ngisi ID buku dulu nih sebelum ke ID peminjaman dan bikin relasinya, kan? Karena di sini di ID peminjaman itu kalau kita mengisi ID peminjaman sedangkan kita belum ada ID buku itu nggak akan jalan, nggak akan work nih teman-teman. Oke. Setelah itu kita masuk di sini ya teman-teman ya, describe buku. Oke, describe buku karena kita mengisi tabel buku ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk mendescribe buku ini ada 3 kolom atau 3 field, yaitu ID buku, judul buku, dan stok. Nah, ini sama aja ya, pakai insert aja, kita pakai fungsi insert aja karena kita cuma mau nambahin data. Insert into buku. Oke. Values, karena ini aku nggak pakai yang tanda kurung karena aku mau ngisinya sesuai kayak ID buku, judul buku, dan stok. Misalnya ID bukunya adalah A11, ini jangan lupa A11. Oke, setelah itu judul bukunya adalah hujan. Oke, terus stoknya ada 150 ya misalnya ya teman-teman, 150 stok. Nah, aku langsung mau nginput lebih dari 1 buku ya teman-teman, jadi aku pakai koma di ujungnya. Setelah itu aku enter. Oke, aku masukin lagi A12. Oke, judul bukunya misalnya Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Terus stoknya ada untuk Laskar Pelangi ini stoknya ada 275 nih misalnya teman-teman ya. Oke, jangan lupa dicek lagi ya teman-teman, tanda petiknya atau tanda apapun itu dicek dulu supaya codingan kita nggak error. Nah, aku bakalan pakai langsung 3 buku ya nih teman-teman. Aku enter lagi.
Setelah itu aku masukin lagi A13. A13 judulnya adalah Dancing in the Rain ya teman-teman, misalnya Dancing in the Rain. Oke, stok bukunya misalnya 75 oke 75 nggak apa-apa. Nah, setelah itu ini kita tutup karena udah aku mau input 3 buku aja atau aku mau insert 3 buku aja, nambahin 3 buku. Oke, kita tekan enter. Oke, records 3, duplicates 0. Nah, cara lihatnya adalah select, jangan lupa ya, select from buku. Oke, select from buku, jangan lupa ininya. Select from buku ya teman-teman ya, select from buku. Baik, apakah dia pakai ini ya, select from buku. Mau pakai ini, kita lihat. Oke, nah di sini udah ada 3 data di stok buku. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, baru kita bisa balik ke describe peminjaman. Nah, oke, nah di sini ada 6 rows inset atau ada 6 kolom atau 6 baris dan 6 baris ya teman-teman, 6 baris atau field di tabel peminjaman. Nah, sekarang aku mau masukin datanya lagi ya teman-teman ya. Sebelum kita bikin relasi, kita masukin lagi pakai fungsi insert. Sekarang insert into peminjaman. Oke, kita enter lagi values. Nah, ini kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat di sini values yang pertama adalah ID peminjaman. ID peminjaman kan belum ada recordnya ya. Jadi kita harus bikin dulu. Misalnya ID peminjamannya adalah di sini varchar 5, berarti boleh gabung antara huruf dan angka. Aku coba pakai B. Misalnya aku coba pakai AB 123. Ya, 123. Terus untuk nggak usah deh kepanjangan, B25 aja ya, B25. Terus untuk tanggal pinjamnya ini kita pakai type date kan. Kalau pakai type date itu berarti kita mulainya dari tahun ya teman-teman ya. Jadi 2025, misalnya hari ini bulan April 04 berarti ya tanggal 21. Oke, setelah itu kita masukin ID bukunya. Nah, ID bukunya kita harus lihat nih dari yang tadi udah kita masukin. Ada A11, A12, dan A13. Aku pakainya yang A11 ya teman-teman ya. Nah, setelah A11 kita masuk ke ID anggota nih. Nah, siapa sih yang mau minjam? Nah, kita lihat lagi ya teman-teman di sini. Ada 4 anggota. Nah, aku bakalan pakai yang 1, 2, 3, 4, 5 ya. ID anggota yang 1, 2, 3, 4, 5. Aku bakal pakai itu. Nah, setelah itu jumlah peminjamannya. Nah, di sini aku pakai satu buku aja, dia minjem 1 buku. Terus tanggal kembalinya itu 3 hari dari tanggal 21 berarti 2025 04. Berarti tanggal 24 ya kembalinya. Nah, setelah itu kita tutup kurung dan tanda titik 2 koma. Nah, sebelum kita tekan enter, kita harus pastikan dulu kalau semua tandanya ini udah benar supaya nantinya waktu kita enter itu nggak error ya teman-teman, langsung ke record. Oke, jadi di sini ID peminjamannya B25, tanggal pinjamnya 21 April 2025, ID bukunya A11, ID anggotanya 12345, jumlahnya 1, dan tanggal kembalinya 24 April 2025. Oke, kita enter. Oke, query oke, warrant affected. Kita bisa lihatnya melalui select from peminjaman. Oke, kalau udah kita bisa enter. Oke, B25. Nah, ini udah masuk ya teman-teman datanya. Nah, akhirnya kita udah ngisi 3 tabel ya teman-teman. Nah, kalau 3 tabel ini udah keisi, baru deh kita bisa masuk ke fungsi relasi melalui command prompt. Nah, oke, untuk menampilkan atau memainkan fungsi relasi melalui command prompt, nah atau menggabungkan 2 tabel ya, berarti kita bakalan gunain perintah join. Jadi tabel yang akan kita gunakan itu adalah tabel anggota dan tabel peminjaman. Kenapa tabel anggota dan tabel peminjaman? Karena kan tadi kita lihat ya primary-nya itu di tabel peminjaman ini ada ID anggota itu ada primary, berarti itu adalah foreign key untuk di tabel peminjaman. Jadi itu bisa direlasikan teman-teman. Nah,
Jadi di sini saya pengennya nampilin nama anggota, tanggal peminjaman, sama jumlah bukunya ya untuk relasinya. Oke, jadi saya akan menggunakan perintah ini ya teman-teman ya, select. Terus kita pakai select dulu ya teman-teman ya. Select ini anggota dot nama. Terus kita pakai select anggota nama. Oh ya, kita jangan lupa ini ada komanya. Terus peminjaman titik ini harus disamain ya teman-teman ya penulisannya, bukan anggota nama anggota nama. Oke, benar, anggota nama, peminjaman, tanggal pinjam, dan peminjaman jumlah ya teman-teman ya, peminjaman jumlah. Oke, setelah ini kita tekan enter. Oke, jadi kalau kalian bingung apa sih gunanya select anggota nama dan seterusnya, itu artinya adalah kita pengen milih kolom nama dari tabel anggota, terus kolom tanggal pinjam dan jumlah dari tabel peminjaman. Jadi diambil gitu loh teman-teman. Nah, sekarang kita tulis lagi dari from anggota. Nah, kenapa from anggota? Itu karena tabel pertamanya itu yang bakalan kita isi ya tabel anggota, bukan tabel peminjaman gitu loh. Nah, setelah itu baru deh kita enter, dan di sini tulis join peminjaman. Nah, kenapa joinnya di kedua atau yang pertama? Karena kita bakalan ngelakuin penggabungan dengan tabel peminjaman. Jadi tabel anggota itu akan digabungkan dengan tabel peminjaman berdasarkan kecocokan primary sama foreign-nya tadi teman-teman. Nah, terus setelah join peminjaman, jangan lupa ditambah on anggota dot id anggota, terus anggota id anggota, terus sama dengan kita pakai ini ya teman-teman, ntar anggota id anggota. Setelah itu ini bukan pakai koma ya teman-teman, kita pakai sama dengan. Setelah itu baru kita masukkan peminjaman underscore id anggota. Oke. Nah, kalau udah jangan lupa tanda titik 2 komanya. Nah, apa sih fungsinya ditambahin on anggota id anggota sama dengan peminjaman id anggota ini? Jadi bagian ini akan memastikan kalau hanya baris data-data yang memiliki id anggota yang sama antara tabel anggota dan tabel peminjaman yang akan digabungkan. Jadi kalau nggak sama atau nggak sinkron itu nggak bakalan bisa digabungin. Oke, sekarang kita tekan enter. Oke. Ternyata di sini error ya teman-teman ya. Jadi kita cek ulang lagi. Nah, ternyata aku ada salah nih teman-teman. Nah, salahnya di ini ya, kita tulis lagi. Select anggota dot nama nih. Sebelum itu aku jelasin dulu ya teman-teman salah aku di mana. Nah, jadi salah aku di sini nih. Seharusnya setelah sama dengan peminjaman itu, harusnya aku tekannya titik, bukan underscore ya teman-teman. Jadi underscore-nya itu seharusnya ada di id underscore anggota. Berarti peminjaman.id underscore anggota. Sedangkan aku di sini salah. Jadi teman-teman perlu kita ingat lagi kalau comment prompt ini sensitif banget. Jadi kalau kalian salah satu aja, kayak kalian salah masukin tandanya, tanda bacanya atau besar kecilnya itu bakalan kebaca banget ya. Jadi kalau lagi dari select dot pinjam peminjaman Nah, ini lagi ya kita pakai join-joinan karena si anggota ini akan digabungkan dengan on anggota dot id underscore anggota. Peminjaman. Nah, ini ya teman-teman, peminjaman titik dulu atau dot baru id underscore anggota. Ini tadi kebalik ya teman-teman.
Nah, makanya bisa error. Next. Nah, ini baru deh teman-teman. Jadilah relasi antara tabel nama, tabel anggota dan tabel peminjaman. Oke, akhirnya teman-teman ya kita sampai juga ke tahap relasi. Alhamdulillah banget ya teman-teman ya. Jadi itulah dia percobaan saya untuk gimana sih gunain SQL melalui command prompt. Dari mulai insert, update, delete, sampai relasinya nih teman-teman. Nah, gimana? Nggak sesulit yang dibayangin kan? Karena ini sebenarnya gampang-gampang sulit sih ya teman-teman. Asalkan kalian itu benar-benar perhatiin tanda bacanya, kecil besarnya. Kalian perhatiin type fieldnya itu bakal beda banget. So kalau tadi kamu dari awal, sekarang ini harusnya kalian bisa dong nambahin data tabel, ngedit tabelnya kalau ada salah, bahkan hapus data yang udah nggak dibutuhin. Dan yang paling keren, kita bisa loh gabungin data dari beberapa tabel pakai codingan join. Nah, pokoknya intinya SQL itu sebenarnya kayak ngobrol aja sih sama database. Kalau kalian ngerti bahasanya, ngerti kayak apa sih yang mereka mau, nah itu pasti kalian bisa ngejalanin semuanya dengan rapi dan otomatis. Sebenarnya lebih cepet loh ya pakai command prompt, kayak mudah banget dan enak banget. Nah, jadi teman-teman, sekian dulu buat video kali ini. Terima kasih ya udah nemenin aku sampai akhir. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat ngoding ya.